Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kami rindu Tuhan bahwa firman-Mu berbicara lagi kepada kami dan memperbaharui cara berpikir kami. Minggu-minggu ini kami dibukakan akan gambaran yang sesungguhnya sebagai seorang murid Kristus, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang harusnya menghidupi kehidupan yang benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan dunia ini, menjadi berbeda dan mencerminkan siapa Tuhan, siapa Engkau Allah kami. Kami tidak habis-habisnya bersyukur bahwa terlalu hebat yang Tuhan gambarkan untuk kami, seakan kami ini pantas untuk menjalaninya. Tuhan tolonglah supaya perenungan firman pada pagi hari ini juga sekali lagi menolong kami untuk memahami dan menghidupi apa artinya menjadi orang yang memiliki kemurahan hati. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan pakai seturut kasih karunia-Mu untuk dapat memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini diambil dari Matius 5 ayat 7. Satu ayat yang akan kita renungkan sebagai bagian dari beberapa kali kita sudah melalui topik-topik atau tema-tema tentang perkataan bahagia yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik Anda yang ada di sini, sedikit orang saja, dan juga saudara-saudara yang ada di rumah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya akan bacakan sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, dalam dunia orang Romawi, pada waktu Tuhan mengatakan kalimat ini, kemurahan hati itu bukanlah nilai hidup yang menarik buat mereka. Kemurahan hati itu bukan sesuatu value yang diinginkan, bukan sesuatu yang dikejar. Mereka tidak tertarik, orang Romawi tidak tertarik dengan value ini. Justru orang yang punya kemurahan hati itu adalah tanda-tanda orang yang lemah. Tanda-tanda orang yang gak punya apa-apa. Tanda-tanda orang kalah itu adalah kemurahan hati. Orang Romawi itu lebih suka disiplin, lebih suka menang, lebih suka pertarungan, lebih suka pembalasan, revenge, tanpa ada belas kasih sedikit pun juga, tanpa ada ampun sama sekali. Nah, itu baru orang hebat kalau menurut orang-orang Romawi. Kalau murah hati itu tandanya jiwanya lemah, itu tandanya jiwanya sakit. Makanya saudara-saudara, orang-orang Romawi ini dikenal sebagai orang yang kejam sekali. Mereka bisa melakukan apa saja kepada budak-budak mereka, bahkan kepada istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Hal yang biasa kalau seorang budak kemudian didapati meninggal dan kemudian tidak ada yang menuntut kepada Tuhan, itu hal yang biasa. Seorang tuan tidak punya kewajiban apa-apa untuk melakukan atau untuk merawat tuannya, saudara. Jadi orang Romawi ini memang dikenal punya nilai-nilai yang sangat keras sekali, sehingga nilai murah hati ini sesuatu yang aneh buat mereka. Tapi justru di sini Tuhan Yesus menyatakan suatu kualitas yang utama, yang unik, yang berbeda, yang seharusnya menjadi ciri khas orang Kristen, ciri khas orang yang sudah mengalami anugerah Allah, ciri khas atau kualitas yang ada di dalam diri. Ini bukan kualitas yang munculnya hanya di luar. Ini bukan sesuatu yang muncul karena dilatih atau hanya sekedar dibuat dari luar. Tetapi ini adalah suatu kualitas dari dalam diri, sesuatu yang muncul dari inside, bukan outside, tapi inside. Saudara, mungkin kita juga mudah memahami kata murah hati ini, sudah kelamaan kita dengar ya. Konotasinya itu adalah kalau kita
ngasih seseorang gitu, ngasih sesuatu gitu. Kemurahan hati itu seringkali dikaitkan dengan kalau kita kasih donasi sama orang. Kita kasih uang sama orang miskin. Kita kasih bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kita kasih sumbangan kepada orang korban banjir misalnya gitu ya saudara. Lalu kita disebut orang sebagai murah hati. Kita seringkali mengasosiasikan kata murah hati itu secara sempit sebagai suatu kemampuan kita untuk memberi, ya, untuk memberi. Itu tidak sepenuhnya salah, saudara-saudara. Tapi tidak sepenuhnya juga benar. Karena murah hati, kemurahan ini jauh lebih dalam dari itu. Bahkan ketika kita bicara tentang Allah, Allah adalah Allah yang merciful, Allah yang penuh dengan kemurahan, dan kemurahannya itu bisa kita lihat di mana-mana. Dalam seluruh aspek hidup kita, kita bisa melihat kemurahan Allah. Tapi kita seringkali menyempitkan kata kemurahan itu ketika kita memberi sesuatu, baru kita dianggap sebagai murah hati. Saudara, contoh kemurahan hati pernah diungkapkan oleh Kristus dalam kisah orang Samaria. Bahkan memberikan judul orang Samaria yang murah hati, ya, orang Samaria yang murah hati. Jadi gambaran kemurahan hati ini terlihat dari bagaimana orang Samaria memandang seorang Yahudi yang terkapar, habis digebukin, ya, setengah mati di tengah jalan karena dirampok. Saudara, orang Samaria ini dalam perjalanannya melihat orang yang sudah setengah mati ini. Gak tahu siapa yang merampok dia, siapa yang memukuli dia, tapi Yesus menggambarkan bagaimana kemurahan hati itu ada pada orang Samaria ini, saudara. Saudara, apa yang terjadi ketika orang Samaria ini melihat orang Yahudi yang setengah mati ini? Saya bacakan buat Anda ya. Di dalam Lukas 10 ayat 33 maksud saya. Dikatakan gini, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, saudara perhatikan kata ini ya, bagus sekali. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, ia melihat dan ia berbelas kasihan. Dia berbelas kasih. Saudara, di belas kasih itu atau compassion itu adalah bentuk dari kemurahan hati atau mercy. Kalau dalam lagu tadi disebutnya rahmat, itu mirip-mirip semuanya, saudara. Sebenarnya dalam kisah ini, saudara, sebelumnya ada seorang imam yang sebelumnya lewat. Dia melihat juga seperti orang Samaria ini melihat, tapi dia melihat lalu dia jalan terus. Setelah itu ada juga seorang Lewi yang melewati jalan yang sama dan melihat orang yang sama, orang yang tergeletak, babak belur ini yang sudah setengah mati ini. Sama-sama melihat, tapi orang Lewi ini juga melewati orang itu begitu saja, pergi begitu saja. Saudara, belas kasih ini bukan sekedar perasaan, bukan sekedar melihat dan merasa kasihan sekali, kasihan banget ini orang ini ya, bukan seperti itu, saudara. Tapi ini adalah sesuatu yang lebih daripada itu. Belas kasih atau compassion ini, saudara-saudara, adalah suatu kekuatan yang lahir dari dalam, yang kemudian menggerakkan seseorang. Belas kasih itu lebih kuat, ya, lebih kuat daripada sekedar simpati. Ya, jadi dia bukan hanya sekedar rasa kasihan sekali nih orangnya, lalu nggak berbuat apa-apa. Nggak demikian. Itu sebabnya digambarkan bagaimana belas kasih ini menggerakkan orang Samaria ini, saudara. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mendekati orang Yahudi ini, lalu dia membersihkan luka-luka orang Yahudi ini. Luka-lukanya dibersihkan dengan minyak, dengan anggur. Dia nggak memusingkan soal perbedaan ras. Dia tidak memusingkan soal bagaimana sejarah dalam hidup mereka antara orang Samaria dan orang Yahudi itu selalu saling menghina, saling menyerendahkan, berantem terus tidak ada habis-habisnya, saling menjelek-jelekan di antara mereka. Itu sudah sepanjang hidup mereka. Tapi orang Samaria ini tidak memperdulikan itu. Dia membalut luka-luka orang ini. Bahkan orang Yahudi ini tidak ditinggal saja di situ, tidak didiamkan saja di situ. Orang Yahudi ini diangkat ke atas keledainya si orang Samaria ini, saudara. Lalu dibawa ke tempat penginapan. Lalu kemudian bahkan keesokan harinya
Orang Samaria ini memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Dia bilang, kamu rawat dia baik-baik ya. Rawat dia baik sampai sembuh, nanti kalau kurang aku akan balik lagi ngeliat dia. Saudara, inilah gambaran murah hati. Inilah kemurahan hati. Murah hati adalah ketika seseorang melihat orang lain dan melihat dengan belas kasih, bahkan tetap memberikan apa yang diperlukan orang itu walaupun ada permusuhan bahkan. Itulah murah hati. Murah hati ini memang sekali lagi saya katakan suatu kualitas yang sifatnya inner, saudara, dari dalam. Tapi kualitas ini tidak berhenti pada tahap rasa saja. Ini bukan hanya sekedar rasa haru, ini bukan hanya sekedar sebuah emosi, tapi kualitas yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan Yesus kemudian di akhir kisah itu mengatakan begini, kalau begitu pergilah katanya, dan perbuatlah demikian, kata Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan tidak bilang pergilah dan rasakan bagaimana rasanya punya belas kasih, enggak begitu. Tuhan bilang pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, murah hati ini adalah perbuatan yang nyata. Memang dari dalam munculnya, tapi ini suatu perbuatan yang nyata. Bahkan perbuatan yang sangat kuat. Sampai-sampai bisa melampaui berbagai tembok, berbagai barrier, berbagai kesulitan, berbagai perbedaan. Orang yang punya murah hati itu akan melakukannya, akan memperjuangkannya, akan mengupayakannya, betapapun sulitnya. Saudara, dalam Injil Tuhan Yesus beberapa kali dicatat juga memperlihatkan kemurahan hatinya, kemurahan hati Kristus kepada berbagai macam orang. Ya, kalau kita ingat cerita-cerita itu, waktu dia melihat orang banyak mengikuti dia, mendengarkan khotbahnya, di Matius pasal 14 ayat 14 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kristus tuh. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Dan kemudian dia melakukan sesuatu. Dia menyembuhkan orang sakit. Di bagian lain di Lukas 7 dikatakan suatu kali Yesus melihat ada kerumunan orang berjalan menuju keluar kota. Ternyata ada seorang janda yang sedang menghantar anak sulungnya yang sudah mati. Ditandu oleh orang banyak. Melihat janda ini yang sudah janda, anak sulungnya itu mati. Lalu dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan Yesus kemudian? Yang menghampiri anak ini dan membuatnya hidup kembali. Dimulai dari belas kasihan yang muncul di dalam hati Yesus. Di bagian lain kepada orang kusta, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang kusta, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus menjamah dan orang kusta ini kemudian sembuh. Pada bagian lain dia melihat begitu banyak orang 3 hari 3 malam mengikuti dia kemanapun dia pergi. Sampai Tuhan Yesus bisa melihat bagaimana mereka tidak pernah memikirkan makan, tidak pernah memikirkan pulang dan sebagainya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia memberi makan ribuan orang ini. Saudara, Kristus adalah pribadi yang memperlihatkan kemurahan hati yang sejati. Ketika orang Romawi yang tidak punya belas kasih itu, tidak punya pengampunan yang sangat brutal itu, menggantung dia di kayu salib. Ketika tentara-tentara Romawi mengolok-ngolok Tuhan Yesus dan menyiksa dia, ketika pemuka agama mengatakan hal-hal yang buruk kepadanya, apakah yang dilakukan oleh Yesus? Apakah yang dikatakan oleh Yesus pada nafas-nafas terakhirnya, saudara? Dia mengatakan gini, ya Bapa, ampunilah mereka, katanya. Kristus yang merciful meminta pengampunan untuk orang-orang itu. Kristus yang merciful juga meminta pengampunan untuk kita. Untuk kita, saudara. Dia minta kepada Bapanya untuk menunjukkan rahmatnya, untuk menunjukkan mercy-nya kepada kita. Dengan demikian maka kita tidak menerima hukuman dosa itu. Dengan demikian kita tidak menerima ganjaran. Yang kita terima adalah kemurahan Allah.
Kita tidak mendapatkan apa yang sepatutnya kita terima. Kita tidak mendapatkan atau tidak diberlakukan apa yang sepatutnya harusnya kita terima. Itulah mercy. Itulah kemurahan. Kemurahan adalah ketika kita tidak mendapatkan satu hukuman yang seharusnya, sepatutnya diberikan kepada kita. Ketika Allah menyayangkan kita, menghindarkan kita dari hukuman, dan menyelamatkan kita, itulah kemurahan. Itulah kemurahan Allah. Jadi saudara, kemurahan ini memang menghasilkan pengampunan. Di balik pengampunan ada kemurahan hati. Di balik pengampunan ada kemurahan hati. Kemurahan hatilah yang memampukan kita memberikan pengampunan, saudara. Pengampunan seperti apa? Pengampunan seperti apa? Saudara, di Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan begini. Ampunilah seorang akan yang lain. Kira-kira gitu ya. Lalu dilanjutkan begini. Ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kamu perbuat jugalah demikian. Jadi sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi saudara-saudara, kita mengampuni itu dengan standar yang Tuhan sudah set untuk kita. Yaitu seperti apa? Seperti bagaimana Tuhan mengampuni. Itu di Kolose pasal 3 ayat 13. Jadi kita harus mengampuni, ukurannya itu bukan seperti bagaimana tetangga kita sudah mengampuni kita, atau bagaimana teman kita yang dulu berantem sama kita sudah mengampuni kita. Ukurannya bukan itu. Ukurannya bukan standar-standar atau contoh-contoh kisah pengampunan hebat yang kita temukan di film-film, di novel-novel, di cerita-cerita manapun juga. Walaupun itu hebat kisah pengampunan itu, tapi standarnya bukan pengampunan seperti itu. Standarnya adalah bagaimana Tuhan mengampuni kita, begitu juga lah kita mengampuni orang lain. Sebagaimana Dia telah menyatakan kemurahannya pada kita, begitulah kita harus menyatakan mercy kepada orang lain. Ini berat bukan? Ini berat sekali, saudara. Bayangkan, saudara, kita yang melawan Allah, kita diciptakan oleh Allah, tapi kita juga yang melawan Dia. Lalu kita menduakan Dia, kita berpura-pura di hadapan Dia, kita telah berdosa kepadanya, kita bersalah secara mutlak. Namun Allah menyatakan kemurahannya kepada kita. Dia menyatakan mercy-Nya kepada kita. Seharusnya kita dihukum, seharusnya kita masuk dalam maut yang kekal, seharusnya kita pantas menerima penghukuman, tapi Dia tidak memberikannya. Dia malah memberikan kemurahannya, sehingga hal yang Dia lakukan kepada kita ini menjadi standar buat kita untuk juga kita lakukan kepada orang lain. Ini standar yang sulit. Ini standar yang sulit, dan sesungguhnya semua ucapan bahagia ini memang sulit untuk dilakukan. Ini sulit untuk dilakukan. Mengampuni orang yang kita pikir tidak pantas menerima pengampunan, itu sulit sekali. Itu sulit sekali. Saudara, suatu hari saya pernah, karena rumah mami saya itu ada di Kafling Polri di Jelambar, saya mengunjungi dia waktu itu. Lalu kita keluar bersama-sama, ya. Keluar ke mana saya lupa ya, tapi yang mau saya ceritakan adalah begini. Waktu itu masih pagi, jadi kami keluar dari Kafling Polri di Blok D. Belum sampai keluar dari Kafling Polri, kira-kira saya nyetir mobil, ya, saya berdua dengan mami saya di sebelah saya. Lalu kemudian waktu saya mau ada pertigaan, saya mau belok ke kanan, gitu kira-kira ya. Pertigaan, jadi saya mau belok ke kanan. Saya pelan-pelan saja bawa mobilnya, karena saya tahu itu masih pagi, dan saya hati-hati, saya lihat ke kiri nggak ada, saya lihat ke kanan juga nggak ada. Akhirnya saya mulai masuk pelan-pelan. Ya, biasa kan kalau orang mau belok kanan, sebagian bagian depan mobil saya itu sudah masuk ke dalam jalan. Tapi tiba-tiba dari sebelah kanan ada motor, saudara, yang dinaiki oleh anak remaja, 2 orang boncengan ya. Mereka naik motor dengan cepat sekali,
Lalu saya lihat ke kanan, saya sudah tahu ini motor nih pasti nggak bisa berhenti. Dan dia juga melotot, dia membelalak. Saya tahu persis ini remnya pasti nggak bener. Bener saudara, dalam hitungan detik dia sambil matanya melotot dan dia nggak bisa menghentikan motornya. Akhirnya motornya itu menabrak kaca di samping saya ini. Mukanya sampai ke jendela, kelihatan begitu. Saudara, saya kaget sekali, dia juga kaget. Dia juga saya lihat juga pucat. Saya keluar, saya lihat mobil saya sedikit penyok ditabrak sama motor. Saudara bayangkan aja ditabrak sama motor ya, dengan kecepatan yang cukup lumayan. Lalu saya berpikir, mau saya apain ini ya gitu. Dan kemudian dua anak itu juga ketakutan. Dia bilang maaf bu katanya. Maaf motor saya remnya nggak bisa bekerja katanya begitu. Remnya nggak bisa nih, remnya blong katanya. Maaf bu gitu. Saya masih diam, saya masih memutuskan kira-kira saya mau ngomong apa gitu. Hari masih pagi, tapi kemudian saya berpikir begini. Saya kepengen memulai hari saya dengan baik lah. Saya ingin memberikan diri saya melatih apa yang disebut kemurahan hati. Lalu saya bilang gini sama anak itu, lain kali periksa motormu. Nggak boleh naik motor remnya blank, ya nggak boleh ya. Iya bu. Lalu saya masuk lagi ke mobil, saya pergi. Saya tidak tuntut apapun dari dia. Saya ingin dia merasakan apa artinya kemurahan. Saya juga ingin merasakan pada diri saya, apa rasanya kalau kita membebaskan orang dari satu kesalahan yang dia sudah buat. Saudara, tidak mudah, karena saya juga mesti keluar duit. Saya mesti keluar duit banyak untuk membereskan mobil saya. Lalu kemudian saya juga harus berkorban, nggak ada mobil selama 2-3 hari untuk membereskan itu. Itu mungkin masalah yang sangat kecil. Tapi yang mau saya katakan, memang menyatakan kemurahan itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Itu hal yang harus kita upayakan. Bahkan itu bisa merenggut hal-hal di dalam hati kita. Kita berat sekali melakukannya karena kita mungkin merasa tidak nyaman. Kita mungkin merasa harus melepaskan sesuatu dalam diri kita. Tetapi memang kemurahan itu harus dikeluarkan, harus dilepaskan untuk orang lain, saudara-saudara. Memberi pengampunan tidak pernah mudah. Tidak pernah mudah. Ada hal yang harus kita korbankan. Paling tidak, saudara-saudara, kita harus menanggung satu perasaan di mana engkau dan saya harus dengan bertekad mengatakan, aku ingin mengampuni. Aku ingin mengampuni. Saudara, apalagi kalau orang itu adalah orang yang mencelakai kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang pernah menyakiti hati kita, orang yang pernah memfitnah kita misalnya, orang yang sudah membuat namamu menjadi hancur gitu, orang yang sudah membuat hidupmu susah bertahun-tahun. Susah kan? Itu susah sekali bukan? Kepada orang yang membuat hidup kita susah, bukankah susah memberikan pengampunannya? Saya teringat dengan Daud. Hidupnya pernah susah sekali dibuat oleh Saul, saudara. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Hanya gara-gara Saul iri melihat Daud. Ya. Saul mengejar Daud itu seperti memburu binatang. Dia harus lari bertahun-tahun ya dari Saul. Saudara, beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa pelarian Daud dari Saul itu mengambil waktu cukup lama, saudara. Ada yang mengatakan kira-kira 13 tahun, ada yang mengatakan sampai 15 tahun bahkan. Saudara bayangkan 15 tahun hidup dalam pelarian, dikejar oleh orang yang menginginkan kematiannya. Dan Saul tidak punya sedikit pun belas kasih. Saul tidak punya sedikit pun rasa empati. Daud harus tinggal di gua-gua. Dia harus lari dari satu lembah ke lembah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Saul bahkan membawa ribuan tentara hanya untuk menangkap satu orang Daud ini, saudara. Hidup yang seperti Daud jalankan pastilah hidup yang sangat susah sekali. 15 tahun berada dalam pelarian. Tapi yang menarik, saudara, ada kesempatan di mana nampaknya Daud bisa menghentikan seluruh kesusahannya itu. Bahkan sebenarnya ada 2 kali kesempatan di mana Daud
itu sebenarnya bisa menyelesaikan seluruh kesusahan hidupnya dengan membunuh Saul. Ada kesempatan di mana Saul ada persis di hadapan dia, dan Saul tidak tahu sama sekali. Bahkan Saul tidur, gampang sekali buat Daud mengangkat senjatanya, mengangkat dan kemudian membunuh Saul. Selesai. Dia bisa bunuh pakai pedangnya sekali, beres. Hanya dengan satu gerakan, selesai sudah kesusahannya. Bisa kan terjadi? Saudara bayangkan kalau saudara jadi Daud ya, 15 tahun hidup dalam kesusahan. Dia dikasih kesempatan, this is it, this is the time, katanya begitu mungkin dalam hatinya. Bahkan anak buahnya pun mengatakan demikian. Ini waktunya, dia bilang begitu. Dan gampang sekali menyelesaikannya dengan satu gerakan. Tapi Daud tidak lakukan itu. Dia membiarkan Saul hidup. Dia hanya potong ujung jubahnya untuk memberitahu kepada Saul bahwa aku bisa membunuhmu. Tapi dia tidak melakukannya. Itulah mercy. Itulah kemurahan hati. Saudara, akhirnya Saul mengatakan, ya, di dalam 1 Samuel pasal 24 dia mengatakan, Daud, katanya begitu, anakku, katanya, engkau lebih benar daripada aku, kata Saul. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Ya, dengan kata lain sebenarnya Saul mengatakan I'm so sorry gitu. Dan memang setelah itu Saul kemudian berhenti mengejar Daud. Pencarian itu, pengejaran itu berhenti. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sesungguhnya sedang melihat kemurahan hati Allah dalam diri Daud. Dalam perbuatan Daud pada bagian itu. Memang Daud bukan orang sempurna, gak selalu kelihatan seperti itu. Tapi pada bagian itu kita bisa mengatakan itulah kemurahan Allah. Itulah kemurahan Allah, saudara. Mengapa? Karena Daud tahu persis apa itu kemurahan Allah. Dia paham bahwa kemurahan Allah itu sudah dia alami dalam seluruh hidup dia. Bahkan saudara-saudara, ketika Saul mati dan kemudian dia diangkat naik jadi raja, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia cari keturunannya Saul. Dia masih terus menyatakan kemurahannya, kemurahan hatinya, bukan hanya kepada Saul, tapi bahkan kepada keturunannya Saul. Dia cari keturunan Saul di mana-mana dan ketemu satu orang namanya Mephiboset. Lalu orang memanggil Mephiboset, dikatakan kepadanya, raja akan bertemu denganmu. Mephiboset mungkin ketakutan setengah mati, habislah, karena dia adalah keturunan Saul. Tapi apa yang terjadi ketika Mephiboset dibawa kepada Daud? Daud memang mau menyatakan kasihnya kepada Mephiboset. Daud memberikan apapun yang Mephiboset perlukan. Dia memelihara Mephiboset sampai keturunannya. Saudara, itulah mercy. Itulah kemurahan. Kemurahan menghasilkan belas kasih. Kemurahan menghasilkan pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kalau ada seseorang yang ada dalam benak Anda, kalau Anda memiliki seseorang dalam benak Anda yang kepadanya Anda perlu memberikan pengampunan, orang itu mungkin sudah menyusahkan Anda sedemikian rupa. Orang itu mungkin Anda pikir tidak pantas mendapatkan pengampunan. Orang itu membuat Anda hidup dalam kepahitan, membuat Anda tidak bisa melupakan apa artinya kerusakan yang dia buat di dalam hidup saudara. Anda berpikir orang itu tidak layak diampuni. Dia pantasnya dilupakan. Pantasnya dia mengalami kesusahan seperti yang aku alami juga. Kalau ada orang yang seperti itu, maukah saudara juga hari ini yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, melihat kemurahan Allah dalam setiap hidup kita, maukah saudara juga menyatakan kemurahan hati Anda kepada orang itu? Tuhan ingin kita memberikan pengampunan sebagaimana kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan ingin kita menyatakan kemurahan hati kita sebagaimana Dia yang rahmani sudah menyatakan rahmatnya, menyatakan kemurahan hatinya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini
kalau ada orang-orang tertentu di dalam hidup kami yang selama ini sulit sekali kami ampuni, sulit melupakannya, sulit untuk melihat bahwa mereka juga adalah orang-orang yang harusnya menerima kemurahan hati Tuhan. Ya Bapa, tolong kami, supaya hari ini juga kami boleh menyatakan kemurahan hati Tuhan di dalam hidup kami kepada mereka. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami, menggerakkan hati kami. Dan hari ini kami menyebut nama mereka, kami mengingat mereka, dan kami ingin menyatakan kemurahan Tuhan. Kami ingin melepaskan pengampunan kepada mereka, dan boleh melihat betapa kemurahan Allah lebih dari kehidupan, lebih dari segala kesusahan. Kemurahan Allah lebih dari segala kesulitan-kesulitan yang selama ini kami hadapi. Kami berdoa supaya orang-orang yang sedang kami pikirkan ini, hari ini juga mengalami kemurahan dari Tuhan. Biar mereka juga mengalami pengampunan dari Tuhan, sehingga mereka juga boleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Walaupun sulit untuk kami lakukan, walaupun sangat berat untuk kami wujudkan dalam hidup kami, tapi kami tahu inilah yang Engkau inginkan untuk Engkau lihat di dalam hidup kami, ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk rahmat Tuhan, untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.